Selamat datang di ruang periksa Dr. Riza. Anda dipersilakan untuk masuk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mengenal ada beberapa metode pengobatan untuk membantu pasien menyembuhkan penyakitnya. Ada yang menggunakan bahan kimia obat, seperti halnya kalau seseorang berobat ke dokter. Ada juga yang menggunakan bahan herbal, semisal jamu. Bahkan kini ada yang menggunakan bahan baku akar rimpang dan madu untuk tujuan pengobatan dan penyembuhan. Kalau berbicara mengenai alat kesehatan, dahulu kita pernah mengenal yang namanya kasur magnetik, gelang magnetik, dan kalung magnetik. Kemudian ada juga yang menggunakan metode akupunktur, bahkan bekam, dan al-fasdu. Belum lagi metode terapi lintah, metode totok darah, metode kretek-kretek, dan lain sebagainya. Yang terakhir viral adalah terapi dengan metode brainwash oleh ex-menteri kesehatan kita. Nah, apa yang dimaksud dengan berobat secara rasional? Berobat secara rasional bisa diartikan sebagai usaha mencari jalan kesembuhan dengan menggunakan metode dan terapi yang masuk akal, dengan biaya yang terjangkau. Jadi, penekanannya ada 3 poin, yaitu metodenya masuk akal, terapinya masuk akal, dan yang terakhir, biayanya masuk akal. Contoh metode yang tidak masuk akal misalnya, saat dulu pernah ada yang menggunakan metode transfer penyakit ke hewan tertentu seperti ke ayam, kambing, atau sapi. Begitu pula yang menggunakan metode operasi goib, di mana pasien seolah-olah dioperasi amandelnya, diperlihatkan semacam gumpalan daging dan cairan merah seperti darah sebagai hasil operasinya. Sementara contoh terapi yang tidak masuk akal itu adalah ketika pasien diminta untuk meminum semacam air putih yang sudah dibacakan mantra atau doa-doa khusus, yang bahkan ada juga yang sudah disembur oleh terapisnya. Bahkan di negara lain ada yang lebih ekstrim, di mana si pasien diminta untuk menggunakan air urin atau bahkan kotoran hewan tertentu untuk terapi penyakitnya. Di Indonesia sendiri hingga saat ini masih sangat lekat metode terapi medis yang berhubungan dengan klinik dan dunia perdukunan. Oke, yang terakhir adalah mengenai biaya berobat yang tidak masuk akal. Banyak pasien yang dibebankan dengan biaya yang sangat mahal ketika harus berobat. Masyarakat pun rela merogoh uang yang sangat banyak demi kesembuhannya. Dahulu pernah ada yang namanya klinik tongfang, yang mengharuskan pasien membayar dengan biaya yang sangat besar jika ingin berobat. Namun karena terindikasi melakukan penipuan dan pembodohan masyarakat, akhirnya pemerintah menutup klinik tongfang tersebut. Sebagai penutup, ingin saya sampaikan di sini adalah berobatlah secara rasional, di mana Anda sudah bisa disembuhkan dengan obat yang murah dan berkualitas, namun tetap terjangkau. Jangan mudah tertipu dan termakan bahasa iklan yang mengatakan kalau mereka bisa mengobati berbagai macam penyakit medis dan non-medis. Memang betul bahwa kesembuhan datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun Dia juga memberikan kepada manusia akal sehat untuk digunakan. Sekian saja perjumpaan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekhilafan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.